Halo Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu manfaat BSF dalam mendegradasi sampah organik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Manek dengan NIM 1904060145. Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian sampah organik. Kita ketahui bersama bahwa sampah adalah buangan padat maupun semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak digunakan kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah sampah organik yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, dan lainnya. Sampah organik mudah diuraikan dalam proses alami. Sebagian besar sampah rumah tangga merupakan bahan organik, misalnya dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Secara prinsip, bahan organik merupakan bahan makanan berbagai serangga di alam, khususnya beberapa jenis serangga pada fase larva. Oleh sebab itu, secara alami serangga telah terbukti berperan positif dalam biodekomposisi bahan organik. Sejumlah nutrien yang terkandung dalam limbah organik dikonversi ke dalam biomasa serangga sehingga potensial sebagai sumber makanan bagi hewan budidaya. Mekanisme ini telah banyak diteliti dan bahkan dikembangkan di dalam kegiatan penanganan limbah, sekaligus dimanfaatkan sebagai salah satu cara dalam memproduksi pakan ternak dan ikan. Produk akhir dari kegiatan tersebut adalah pupuk kompos yang bernilai hara tinggi, bebas patogen dan gulma, dan biomasa larva yang dihasilkan kaya akan protein, serta lemak yang bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Larva serangga tidak hanya merombak biomasa limbah organik, namun juga memberikan kondisi yang aerobik, yaitu membantu mengurangi volume dan kadar air bahan yang terombak, dan juga mengurangi bau yang biasa ditimbulkan dalam degradasi bahan organik. Larva serangga biasa disebut maggot juga akan memodifikasi mikrob ora kompos, menghilangkan mikroba patogenik dan mengurangi senyawa-senyawa yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Satu jenis serangga yang memiliki kemampuan dalam merombak bahan organik adalah lalat tentara hitam atau biasa disebut dengan black soldier fly atau BSF, yang nama latinnya yaitu Hermetia ilocens. Perkenalkan, nama saya Maria Saskia Clarissa Hasiman dengan NIM 1904060035. Di sini saya akan menjelaskan tentang lalat BSF dan klasifikasi dari lalat BSF itu sendiri. Lalat BSF atau Black Soldier Fly tidak serupa dengan lalat yang umumnya kita kenal. Serangga ini lebih mirip dengan tawon atau serangga penyengat. Namun demikian, lalat BSF hanya memiliki sepasang sayap dan tidak memiliki alat penyengat seperti tawon. Meskipun diberi nama lalat, sifat lalat BSF sangat berbeda dengan lalat pada umumnya. Lalat BSF tidak berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Lalat ini biasanya berada di luar ruangan dan banyak terdapat di daerah atau tempat yang mengandung banyak bahan organik, khususnya di kandang ternak atau kumpulan limbah organik mati. Larva BSF memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi bahan organik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dan mendekomposisi kotoran kandang seperti beberapa jenis Uminansia dan unggas. Berikut klasifikasi dari lalat BSF. Nama umumnya yaitu Black Soldier Fly atau BSF, termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Dipetra, subordo Brachychera, famili Stratiomidae, genus Hermetia latreille, dan spesies Hermetia illucens. Perkenalkan, nama saya Maria Erlina Benawoda dengan NIM 1904060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan cara hidup dari lalat BSF. Yang pertama, morfologi dari lalat BSF. Lalat Hermetia illucens berwarna hitam dan bagian segmen basal abdomennya berwarna transparan menyerupai abdomen lebah.
Panjang lalat berkisar antara 15-20 mm dan mempunyai waktu hidup 5-8 hari. Saat lalat dewasa berkembang dari pupa, kondisi sayap masih terlipat, kemudian mulai mengembang sempurna hingga menutupi bagian torak. Lalat dewasa juga tidak memiliki bagian mulut yang fungsional, karena lalat dewasa hanya beraktivitas untuk kawin dan bereproduksi sepanjang hidupnya. Kandungan lemak yang disimpan saat masa pupa merupakan asupan nutrien dan penunjang hidup lalat dewasa. Berdasarkan jenis kelaminnya, lalat betina umumnya memiliki daya tahan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan lalat jantan. Yang berikut cara hidup dari lalat BSF. Lalat BSF atau yang nama latinnya Hermesia ilocens tersebar hampir di seluruh dunia layaknya lalat lain. Lalat BSF biasanya memakan apa saja, diantaranya sisa makanan, sampah, makanan yang sudah terfermentasi, sayuran, buah-buahan, daging, tulang lunak, bahkan makan bangkai hewan. Larva Hermesia ilocens juga berperan sebagai dekomposer aktif. Menurut Sakarakis, Arapostati, dan Strovalis tahun 2017, larva Hermesia ilocens memiliki mulut yang berfungsi sebagai alat pengunyah makanan dan aktivitas tersebut dapat bermanfaat terhadap ekologi, yakni sebagai agen dekomposer. Baik, langsung saja. Saya atas nama Fluviana Rusana Senja dengan NIM 1904060111. Di sini saya akan lanjut menjelaskan siklus hidup dari lalat BSF atau dengan nama latin Hermetia ilocens. Lalat BSF dengan nama latin Hermetia ilocens merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, 2 hingga 3 hari setelah kawin, lalat akan bertelur. Kisaran jumlah telur yang dihasilkan yaitu 500-900 telur dan menetas selama 3-4 hari. Setelah telur BSF menetas, 4-7 hari akan membentuk bayi larva yang berukuran kurang dari 1 mm, hampir tidak dapat terlihat. Setelah 18-21 hari menjadi larva dewasa dengan usia 0-18 atau 21 hari dan berwarna putih kecoklatan dan disukai oleh hewan lain. Dimulai dari hari ke-18 atau ke-21, warna sudah hitam dan lalat menjadi tahapan prapupa yang dimana lalat ini tidak dapat makan lagi dan memulai memanjat dari media mencari tempat kering. Dalam waktu 7 hari sampai dengan fase prapupa, lalat tidak bergerak atau diam. Proses ini membutuhkan waktu 7 hari hingga 1 bulan. Setelah lalat dewasa, lalat tidak akan makan lagi selama proses hidupnya. Rata-rata hidup selama 7-14 hari. Reproduksi dari lalat BSF. Hermetia ilocens berkembang biak dengan cara seksual. Menurut Susan Tiarini, Zainab, Latifa, dan Rofiak 2017, reproduksi seksual disebut juga reproduksi secara generatif. Reproduksi seksual melibatkan peleburan 2 sel gamet, yaitu sperma dan ovum, membentuk zigot. Umumnya, sel gamet tersebut berasal dari 2 induk yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Siklus Hermetia ilocens relatif singkat, yaitu sekitar 40 hari. Fase metamorfosis terdiri atas fase telur 2-3 hari, fase larva atau manggot 18 hari, fase prapupa atau pupa 3 hari, fase lalat muda 3 hari, fase lalat dewasa terjadi perkawinan. 2 hingga 3 hari setelah kawin, betina akan bertelur. Betina mati setelah bertelur. Jantan juga akan mati setelah bertelur. Perkenalkan, nama saya Maria Yulianti Sanam, NIM 19040057. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi Black Soldier Flea Composting.
Lalat BSF telah banyak menarik minat peneliti karena kemampuan dalam merombak limbah organik, khususnya pupuk kandang atau kotoran hewan. Larva lalat BSF dapat dengan cepat mengkonversi bahan organik segar menjadi kompas atau biomasa, kaya protein dan lemak. Kompas kualitas tinggi, bebas patogen dan memberikan keuntungan dalam mendorong pengembangan budidaya tanaman. Di sisi lain, larva kaya protein dan lemak sangat potensial sebagai pakan segar atau bahan pakan untuk ternak. Seperti kita lihat pada contoh yang di bawah ini. Yang berikut, banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memanfaatkan lalat BSF sebagai agensia pengomposan. Beberapa di antaranya meliputi kemampuan dan kecepatannya dalam mengkonversi bahan organik segar menjadi pupuk organik atau kompas. Hal ini berbeda dengan cacing merah yang bekerja secara mutualisme dengan mikroba pendekomposisi dalam mendegradasi limbah organik. Cacing merah hanya mengkonsumsi bahan organik yang telah mengalami dekomposisi awal oleh mikroba. Sementara larva BSF secara mandiri dapat secara langsung mengonsumsi limbah organik, kemudian menghasilkan bahan organik terkomposisi yang dapat dimanfaatkan oleh biomasa mikroba agar kompas menjadi lebih matang. Dalam sistem pengomposan, larva BSF justru dapat menekan keberadaan lalat rumah yang biasanya berkembang di dalam biomasa sampah organik. Dengan demikian, juga hal dengan bakteri patogen khususnya Escherichia coli dan Salmonella sp dan beberapa mikroba patogen tanaman, manusia, ternak, dan tanaman. Pada fase instan terakhir, larva melepaskan beberapa senyawa antibakterial di dalam biomasa kompas. Hal tersebut menyebabkan kompas hasil dekomposisi menjadi bersih dan terbebas dari mikroba berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Kelebihan dari pengomposan menggunakan lalat BSF adalah kemampuan larva dalam mengurangi kadar air, bahan permasalahan aerasi dan drainase, tingginya kandungan nitrogen yang biasa dijumpai di dalam pengomposan limbah organik segar, kaya air dan nitrogen. Pada pengomposan konvensional, karakteristik dan bahan demikian umumnya menyebabkan proses pengomposan menjadi lebih lambat dan serta timbulnya bau yang dapat mencemari lingkungan. Hadirnya larva BSF akan menyebabkan kondisi ideal pengomposan berjalan baik, minim bau, dan kompas yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Ini adalah contoh pemanfaatan lalat BSF dalam mendegradasi bahan organik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana selama hidupnya lalat BSF ini tidak makan. Lalat ini hanya akan datang pada tempat yang tersedia makanannya untuk bertelur. Karena setelah kawin, lalat BSF jantan akan mati dan lalat BSF betina akan mati setelah bertelur. Lalat BSF hanya akan terbang menuju ke tempat yang banyak makanannya, yakni yang banyak mengandung bahan organik yang akan membusuk, agar jika nanti telurnya menetas sudah tersedia makanan untuk larvanya. Hal inilah yang menyebabkan kita jarang menemukan lalat BSF. Oleh karena itu, digunakan beberapa cara untuk mendatangkan lalat ini, yakni yang pertama, menyiapkan media, di mana di bagian dasar dilapisi oleh tanah, karena tanah akan berfungsi sebagai tempat perlindungan larva atau manggot BSF. Yang kedua, menyiapkan makanan, di mana disarankan untuk menggunakan buah-buahan, karena aroma busuk dari buah-buahan akan dengan cepat menarik perhatian dari lalat BSF. Dan yang ketiga yaitu buah tersebut akan diletakkan di atas permukaan tanah yang kemudian ditutupi oleh dedaunan kering yang berfungsi sebagai tempat lalat untuk bertelur. Satu lalat BSF akan menghasilkan 500-900 butir dan akan menetas setelah 4 hari kemudian.